Sebelumnya makasih Mas Lutfi atas kesempatannya, juga buat teman-teman ASN Nation semua udah hadir di webinar kali ini ya, talk show lah jatuhnya, mungkin sharing session terkait tentang seleksi beasiswa LPDP. Khususnya targeted group ya, karena kan saya juga kemarin ambilnya targeted group. Alasannya kenapa LPDP sebenarnya sederhana Mas Lutfi. Waktu itu saya juga berencana daftar AAS dan LPDP itu barengan gitu. Oke. Tapi pas dilihat-lihat persyaratannya itu paling visible itu LPDP. Karena untuk PNS bisa dibilang dia relatif lebih sederhana untuk nah ini bedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau waktu tahun saya itu nggak ada esai Mas Lutfi. 2019 ya? Ya, 2019 itu nggak ada esai. Esai itu kayak baru tahun ini ya, ada lagi. Jadi waktu tahun saya itu cuma disuruh bikin surat pernyataan, terus proposal riset, dan persyaratan administrasi lainnya gitu. Oke. Walaupun kalau saya lihat-lihat ya di persyaratan yang terbaru sebenarnya sama aja, secara substansi sama, cuma nanti secara persyaratan teknis yang agak berbeda. Misalnya kan kalau sekarang kita diminta personal statement ya, statement, esai kontribusi dan lain-lain. Secara substansi itu ditanyakan juga waktu seleksi 2019, tapi itu lebih ditekankan waktu interview. Gitu. Jadi sebenarnya kontennya ada, tapi bentuknya mungkin 2 kali kalau sekarang ya, dibikin nanti ditanya lagi gitu kali ya? Betul. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Lutfi. Jadi kalau bisa saya bilang tuh proses seleksi itu sebenarnya adalah proses kita untuk mengenali dan memperkenalkan diri kita ke orang lain. Dalam hal ini ke LPDP gitu. Karena kalau kita nggak kenal diri kita, maksudnya kita nggak tahu kelebihan kekurangan kita, gimana kita menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LPDP gitu, dari tim LPDP gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih apa kelebihan kekurangan kita, apa permasalahan yang kita hadapi, terus gimana kita nyampeinnya nanti selama proses seleksi, baik itu tulisan maupun secara lisan, biar mereka yakini bahwa emang ini anak memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa, seperti itu. Jadi memang menganalisa diri kita ya. Betul. Pekerjaan kita, latar belakang kita dengan tujuan organisasi, masalah bangsa, dikoneksikan ya. Betul. Oke. Itu memang menantang juga ya, harus nyoba-nyoba berarti ya. Gimana kira-kira argumentasi? Iya, harus banyak ini sih evaluasi diri. Oke. Tambah kurang lebih kayak gitu. Harus banyak merenung gitu lah. Ya. Nah, oke. Kalau kan kita memang hari ini berbeda dengan sebelumnya, kan ini kita bicara biar ada tambahannya S3 dan dalam negeri juga ya. Dalam negeri sama luar negeri ada perbedaan nggak sih ya di Jadi secara persyaratan teknis nggak ada beda jauh, cuman beda di kriteria TOEFL yang harus dipenuhi. Kalau saya tidak salah ya, kalau untuk dalam negeri kan kalau IELTS-nya tuh minimal 6. Sedangkan kalau luar negeri 6,5 gitu. Kalau pakai TOEFL, dan kalau dalam negeri kita masih bisa pakai ITP, kalau luar negeri nggak bisa. Gitu sih. Lebih di situ bedanya aja, tapi sisanya baik tahapan dari awal seleksi administrasi maupun sampai akhir itu sama, nggak ada perbedaan. Jadi memang ada, dan juga tes bahasa Inggrisnya sekarang lumayan mahal ya. IELTS sama itu ya, yang computer based itu ya. Kalau ITP kan jauh lebih murah ya. Betul. Kalau tahun-tahun dulu tuh berapa ya? 3 atau 4 tahun sebelumnya masih bisa ITP atau TOEIC lah gitu. Sekarang tapi lebih udah nggak bisa. Ya memang beda sih ya, kalau itu kan mengukur keaktifan bahasa ya. Jadi kalau ITP nggak keukur juga sih ya. Jadi berharap mungkin lebih baik. Terkait dengan tadi beasiswa AAS, jadi ketika nyoba beasiswa AAS itu lebih dahulu LPDP ya pengumumannya atau bagaimana? Waktu itu saya agak lupa ya kalau AAS itu biasanya kan Februari sampai April ya. Betul. Nah kalau si LPDP ini kan dia buka 2 gelombang, emang dia tiap tahun buka 2 gelombang.
gelombang pertama itu kalau nggak salah itu sampai dengan Februari sampai Juli ya. Gelombang selanjutnya itu Juli sampai dengan Desember kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat gitu. Nah saya ambil yang gelombang kedua. Karena kan ya walaupun persyaratannya mungkin lebih mudah, tapi biasalah kita kan kalau ASN tahu ya Mas Lutfi ada birokrasi di dalamnya. Jadi kayak ngurus-ngurus berkas itu takes time lah. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan gitu, teman-teman khususnya ASN, karena mungkin tiap instansi bisa beda-beda gimana cara proses ngajuin beasiswanya. Kalau di saya sendiri waktu itu relatif mudah karena saya nggak perlu minta surat keterangan dari kepala kepegawaian atau gitu. Ya, jadi cukup dari eselon 2 di unit saya. Jadi eselon 2 langsung ke LPDP. Langsung ke LPDP. Di situ ada jadi memang di Kemenperin sendiri ada 2 jalur nih. Jalur lewat Ropek, Biro Kepegawaian, atau memang kayak jalur individu lewat unit masing-masing gitu. Dan waktu saya konfirmasi ke LPDP itu diperbolehkan. Jadi selama surat rekomendasinya berasal dari unit yang menangani kepegawaian itu nggak apa-apa. Tapi ini perlu di make sure nih di tiap unit kan kadang kebijakannya beda-beda ya. Benar. Ini emang menjadi juga pertanyaan juga sih teman-teman di grup ya kalau masalah terutama yang Pemda ya, ini kok izin sekolahnya susah gitu. Memang ya itu tergantung kembali ke masing-masing. Tapi memang dari eselon 2 sekretariat berarti ya Kak Ramadan ya? Ya, kalau saya dari sekretaris Ditjen, betul. Berarti sama dengan beasiswa Bappenas ya? Ya kalau dia itu boleh dari eselon 2-nya langsung. Mungkin berupaya agar tidak ada hambatan birokrasi, maksudnya gitu ya? Betul, dan biar cepat waktunya agak mepet juga sebenarnya ya. Jadi biar cepat prosesnya. Tapi nggak melanggar aturan juga gitu. Karena ya tahu sendiri kalau PNS kan kita harus follow the rules ya. Ini sangat krusial banget nih gitu. Iya. Ya memang itu di mana-mana menjadi. Tapi kalau kemarin kita bicara yang 2 pekan lalu itu Kak Baskara itu memang istimewa banget ya. Dia ikut istrinya CTLN, kemudian nggak lama dia pulang ikut lagi beasiswa, dia istrinya jadi CTLN. Itu jarang kayaknya yang kayak gitu ya, mudah seperti itu. Gantian. Dan satu lagi Mas Lutfi tadi kan sempat bahas tentang ini ya, IELTS. Ini penting juga karena pengalaman saya waktu itu agak bikin deg-degan juga ya, karena selain persiapan teknisnya, maksudnya belajar IELTS-nya, kita itu waktu daftar IELTS itu bisa dibilang rebutan waktu zaman saya. Banyak ya berarti ya? Ternyata waktu saya pilih misal lokasi yang saya inginkan, ternyata udah full semua tuh. Dengan jadwalnya juga udah sampai beberapa bulan ke depan. Kalaupun ada yang kosong itu jauh dari rumah. Nah, buat teman-teman mungkin yang emang misalnya pengennya yang dekat dari rumah atau kejar deadline nih, kalau bisa sih daftar dari sekarang jauh-jauh hari, karena kan kita bisa milih tuh tanggalnya kapan gitu, bisa lebih fleksibel sih gitu. Iya, jadi selain birokrasi kantor juga ada birokrasi ya, ada antrian ujian IELTS ya. Memang kalau zaman saya tuh waktu S2 Bappenas itu awalnya adalah IBT. Tapi IBT itu kan 79 ya, itu dari setengahnya nggak lulus setelah 6 bulan belajar. Itu memang IBT itu agak berat karena berhadapan dengan komputer ya. Kalau IELTS kan orang ya, kita agak santai ngomongnya. Kalau komputer kan ada hitungan detiknya gitu. Jadi makanya kami juga menyarankan sih teman-teman IELTS saja ya daripada IBT. Dengan kalaupun ada disamain itu apa istilah skornya itu dikonversi kayaknya nggak pas juga, soalnya saya udah ngalamin tuh dari 13 orang 6 bulan belajar IBT yang 79 ke atas tuh cuma 6 orang. Jadi akhirnya sejak itu Bappenas itu nggak pernah pakai IBT lagi, langsung pindah ke IELTS semua. Kalau IELTS kan tentunya 6,5 ya, 6,5. Jadi berarti itu antrian juga ya, karena memang banyak. Ya, apalagi kan sekarang peminat beasiswa makin banyak nih ya. Makin banyak. Ya, karena kemarin kita sempat vakum juga ya LPDP. Benar ya, jadi numpuk ya. Bisa jadi gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut sih, kalau saran saya cek aja dulu tuh pendaftaran IELTS atau gitu.
Tapi memang juga kalau teman-teman masih belum yakin sih, kalau saya menyarankannya mungkin belajar ini ya, bahasa Inggrisnya agak lebih lama ya. Maksudnya itu kan mahal juga ya. Betul. Jadi gini, kalau saya melihat juga fenomena gini Kak Ramadan ya. Orang mau beasiswa tapi belajarnya itu pas mau pendaftaran itu, belajar bahasa Inggrisnya ya. Kalau saya pribadi dulu karena memang bahasa Inggrisnya masih kurang, itu selama 2 tahun tuh saya kursus ganti-ganti aja, LIA, apa gitu ya. Karena merasa itu belum siap. Tapi beberapa teman tuh kalau misalnya pendaftaran LPDP yang kedua Agustus misalnya ya, itu baru belajar sekarang ya agak susah gitu. Jadi apalagi kalau menginginkan beasiswa ya kan kita juga bersaing dengan yang lain ya. Mungkin bahasa Inggris juga menjadi faktor juga ya Kak. Ya, kemarin berapa terakhir IELTS-nya? Waduh, Nggak boleh ya. Dan satu lagi Mas Lutfi yang penting, jadi selain kalau saran saya sih gini, lihat juga tujuan kampusnya kemana. Karena tiap kampus kadang memiliki persyaratan khusus terkait dengan IELTS. Walaupun dari LPDP misal minimum 6,5, tapi kampus tujuan 7, berarti biar nggak double lah keluar duitnya. Jadi kalau bisa prosesnya sekalian aja, belajarnya yang serius, terus lihat juga tuh kan ada beberapa komponen ya. Misal writing harus berapa minimum band. Oh, yang band ya, band. Oke. Ya, jadi itu juga perlu diperhatikan tuh. Benar. Itu terutama writing yang IELTS itu luar biasa. Kalau saya masih belum bisa bagus. Cuma karena penjumlahan rata-rata ya, Kak Ramadan ya. Betul. Kalau nggak ada persyaratan tiap band misalnya 6, sih sebenarnya bisa mungkin kita banyak untung di reading biasanya ya. Betul. Nah, oke, itu bahasa Inggris itu menjadi penting karena kita bersaing nih. Walaupun ada targeted ya, tetap aja kan sesama targeted pasti bersaing ya. Iya. Kak Ramadan ya. Oke. Ini menarik nih Mas Lutfi terkait persaingan. Jadi kalau ditanya tips triknya buat lolos tadi kalau ini kan tema besarnya gimana nyusun esai dan lain-lain. Langkah paling penting pertama ya harus lolos seleksi administrasi dulu, itu yang paling penting. Karena sebelum masuk ke pintu-pintu selanjutnya lewat pintu depan dulu nih, harus sudah lewat dulu gitu. Nah itu penting, jadi teman-teman tuh harus pastikan bahwa secara administrasi saya lolos dulu nih. Harus perhatikan baik-baik apa aja tadi syaratnya, kan udah cukup jelas ya bisa dicek di booklet LPDP atau di websitenya, di situ mintanya apa gitu. Nah kalau terkait persaingan, kemarin dapat konfirmasi dari pihak LPDP, sebenarnya kan sering nih saya dapat pertanyaan berapa sih kuota yang lolos buat LPDP, ada nggak bedanya gelombang 1 dengan gelombang 2 gitu. Kemarin Pak Dwi Larso waktu sosialisasi tentang beasiswa LPDP 2021, beliau menyatakan bahwa sebenarnya kita nggak ada kuota sama sekali. Ya selama kalian para pelamar eligible dengan persyaratan tersebut dan selama dananya masih ada, pasti akan lolos. Ya. Jadi nggak ada kuota sebenarnya ya? Nggak ada. Jadi ya itu mungkin bisa ditanemin, nggak usah mikir bahwa wah saingan saya berat nih gitu. Udahlah, kan kadang ada tuh yang ngerasa minder dan jiper ngelihat dia punya. Karena waktu seleksi zaman saya tuh ada tuh yang sampai bawa semua achievement mereka dalam bentuk sertifikat buat meyakinkan ya. Ya, dan itu nggak ada salahnya. Emang itu salah satu strategi juga. Tapi betul. Sebagian orang lihat, wah saya nggak bawa apa-apa nih. Emang nggak punya. Jadi kayak jiper gitu. Padahal nggak usah minder karena itu tadi peluang kita juga cukup besar kok selama kita memenuhi persyaratan tersebut. Oke. Jadi administrasi ya Kak Ramadan ya, memang menjadi awal ya, jangan sampai nyiapin yang lain tiba-tiba administrasinya ada yang nggak lengkap. Itu ada juga sih kemarin siapa cerita ya AS itu. Jadi ada dia Hamin 1 jam berapa masih mencoba apa istilahnya uploadnya itu mendadak gitu ya, mendekati deadline tiba-tiba entah kenapa hang, ya kan? Udah. Padahal persiapannya luar biasa gitu. Tadi diingatkan yang masalah itu ya. Betul, nah kita bicara mungkin cara proses LPDP dari awal nih, yang mudah-mudahan masih ingat ya 2019 ya. Iya, saya ada contekan dikit sih. ya. Jadi dari awal seperti apa sampai berapa kali sih tesnya, kemudian sampai akhirnya ditetapkan. Oke, baik. Kalau waktu tahun 2019 itu sebenarnya cuma ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu seleksi administrasi,
Terus tahap kedua itu tes substansi dan tahap ketiga itu interview. Administrasi, substansi, interview ya? Ya, interview. Jadi waktu tahap sebenarnya interview dan substansi itu jadi satu, namanya tahap substansi. Tapi bedanya tuh kalau tahap keduanya itu tes TPA dan istilahnya soft skill gitulah. Soft skill ya? Kita waktu itu tesnya di BKN Cawang, pakai sistem komputer. Di situ ada 2 sesi, seingat saya. Sesi pertama adalah TPA. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ikut TPA Bappenas, kalau menurut saya jauh lebih susah Bappenas. Gitu. TPA-nya. Betul, karena lebih banyak juga kalau Bappenas. Kalau yang kemarin itu relatif sedikit soalnya, dan waktunya juga sangat lebih sedikit sih. Jadi yang perlu diperhatikan itu, jadi manajemen waktunya, kerjakan aja semuanya. Jadi pertama kalau menurut saya adalah kerjakan yang bisa. Kalau umpamanya nggak bisa itu lewatin. Setelah itu pastikan jangan sampai ada yang kosong, karena nggak ada sistem minus. Oh iya. Nebak-nebak aja gitulah, daripada kosong kan barangkali tebakan kita ada yang benar gitu. Dan terus yang sesi keduanya itu kayak soal, misalnya ada pertanyaan, kalau itu lebih kayak istilahnya kayak psikotes gitu ya mungkin. Yang milih 2 itu ya apa? Milih 2 biasanya, milih 2 pilihan atau 4, saya agak lupa sih. Jadi misalnya ada pilihannya, tapi nggak ada benar atau salah, cuma nunjukin bahwa posisi kita seperti apa. Dan waktu itu hasilnya langsung keluar hari itu juga. Oh gitu? Ya, hari itu juga, nggak lama, paling setengah jam atau 1 jam setelah itu langsung keluar hasilnya. TPA-nya tadi Kak Ramadan, TPA-nya adalah aritmetika dan bahasa nggak ya? Verbal? Ya, biasa, jadi kayak sinonim, antonim. Oke, standar gitu-gitu, standar. Oke. Teman-teman juga harus belajar kembali dulu. Mungkin CPNS pernah belajar, sekarang belajar lagi ya. Betul. Terutama mungkin bagi kayak kita nih Mas Lutfi yang udah lumayan uzur ya. Kita. Udah lumayan lama ninggalin. Iya, benar. Nggak lama tidak menghitung kembali. Ya, betul. Jadi karena kan ya itu sebenarnya harus, soalnya gampang tapi mungkin karena diburu waktu ya. Waktunya terbatas, jadi yang mudah pun jadi terlihat sulit gitu. Itu biasanya perlu latihan aja tuh ya. Betul. Sama matematika ada angka cantik tuh, dihafalin aja itu ya, biar gampang cepat ngalinya ya. Itu yang di TPA ya. Kalau yang satu lagi tuh yang perbandingan itu gimana Kak? Betul salahnya gimana ya tadi yang kedua? Sebenarnya nggak ada betul salah sih, cuman kayak kalau saya nangkapnya itu kayak melihat kepribadian kita, jadi kayak konsistensi yang lebih diuji, kayak bakat, minat, seperti itu sih. Mungkin kalau teman-teman psikolog lebih tahu lah kayak gitu. Dan kalau tentang penilaian, waktu itu sih yang dinilai sebenarnya dasar penilaiannya hanya TPA. Hanya TPA? Ya, yang kedua nggak dinilai, maksudnya nggak dinilai tapi nggak masuk ke dalam pertimbangan ya anak lolos atau enggak gitu ke tahap selanjutnya. Yang muncul di layar itu Kak, itu munculnya itu lulus tidak lulus itu angka saja atau bagaimana? Hanya angka seingat saya. Jadi dan dia itu kan sistemnya passing grade ya. Oh, passing grade ya? Ya, jadi walaupun di peringkat bukan berarti yang peringkat di bawahnya itu nggak lulus. Oke. Jadi selama dia memenuhi passing grade-nya, dia berapa akan Kak itu aja. Passing grade-nya masih ingat? Waktu itu ada perbedaan seingat saya, walaupun nggak ada informasi resmi, tapi ada perbedaan untuk yang afirmasi berapa, untuk targeted berapa, untuk reguler berapa. Oke, berarti yang paling tinggi reguler lah ya, paling passing grade tertinggi ya? Ya, sepertinya itu. Jadi reguler punya passing grade lebih tinggi, batas minimumnya paling tinggi. Kalau seingat saya sih dulu seenggaknya harus 180 ya. Dari berapa ya itu ya? Paling tinggi saya lupa ya berapa kan soalnya itu ya agak lupa sih. Pokoknya ada passing grade ya. Ya minimal itu 50% lah, 50% harus kita ngerjain. Oke. Berarti sebenarnya tidak terlalu sulit juga ya. Iya. Kalau kita berlatih tentu saja. Betul. Itu yang di TPA ya. Itu maksudnya tadi substantif ya? Itu masuknya substantif gitu. Dan terus tahap selanjutnya kan interview tuh. Itu prosesnya cepat tuh. Kalau saya nggak salah ingat tuh cuma seminggu atau 2 minggu lah paling lama. Di tahap ketiga kita masuk ke substantif, ke wawancara. Wawancara pun dibagi 2. Jadi wawancara yang terkait tentang wawancara pertama itu lebih ke substansi. Maksudnya
kalian mau riset tentang apa, terus alasan pemilihan kampus apa, jurusannya apa, motivasinya ngapain gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama. Jadi interview. Itu maksudnya interview dengan berapa orang dan berapa lama ya? Ya, itu 3 orang. 3 orang. 3 orang. Kalau waktunya nggak ditentuin berapa lama. 3 orang itu setahu saya itu ada perwakilan akademisi 2 orang dan satu lagi psikolognya. Oke. Jadi ya. Betul. Dan sedangkan kalau interview yang kedua itu lebih ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ya. Itu 1 orang yang interview kita. Oke. Kalau misalnya ditanya terkait dengan itu, berarti kalau yang sekarang kan ada personal statement ya, ada rencana kontribusi, ada proposal penelitian, itu harus connect ya berarti ya Kak ya, kira-kira ya? Betul Mas Lutfi. Jadi kata kuncinya sebenarnya gini, ini kan kita di awal itu diminta untuk submit atau mengisi form tertulis terkait dengan esai, personal statement atau proposal riset. Itu semua nanti sebenarnya akan lagi dikonfirmasi atau ditanyakan waktu interview. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali bahwa ada keterkaitan antara yang kita tulis sama nanti yang kita sampaikan waktu interview, dan keterkaitan antara personal statement, proposal riset dengan esai kita. Jadi ya menurut saya itu penting, dan itu yang dinilai mau lihat ini anak konsisten atau enggak ya, arahnya jelas atau enggak ya gitu. Karena kan kita mau didanai oleh dana rakyat nih ceritanya ya. Ya harus efisien ya. Mungkin sebelum kita diskusi tentang wawasan kebangsaan, mungkin kita coba diskusi dulu tentang tadi kan karena harus terkait ya antara personal statement, kemudian rencana kontribusi, proposal penelitian. Kira-kira gimana nih Kak, personal statement itu kan kalau saya baca-baca itu terkait dengan apa yang kita sudah alami secara pendidikan Kak, kemudian achievement kita, apa saja proses kenapa kita uniknya kita di mana gitu. Betul ya. Gimana kira-kira Kak? Ya, ini sebenarnya ini mau disclaimer dulu ya Mas. Iya. Jadi ini kan berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi mungkin bisa beda dengan pengalaman teman-teman yang lain yang sudah lulus beasiswa. Walaupun info yang saya terima ini juga selain yang saya alami langsung, juga saya peroleh dari beberapa teman atau senior yang sudah terlebih dulu lolos seleksi gitu. Saya juga mungkin kayak teman-teman juga yang lain, kalau waktu saya dulu mau ikut seleksi beasiswa, saya cari info dari berbagai sumber, dari YouTube lah, dari blog, dari senior itu sangat membantu sekali gitu. Nah, jadi ini nggak ada jaminan buat teman-teman ya, maksudnya kalau nanti follow ngikutin apa yang saya lakukan itu bukan berarti bahwa ini jalan pintas untuk langsung lolos seleksi gitu, bukan. Jadi cukup diambil sebagai referensi aja atau ya gambaran umum lah terkait dengan proses ini gitu. Nah, kalau terkait dengan personal statement itu kan pada dasarnya kita diminta menjelaskan apa sih motivasi kita. Itu kan yang pertama, motivasi kita buat sekolah lagi itu apa. Terus selain itu motivasi kita pilih jurusan itu apa. Kemudian pilih kampus itu apa. Jadi emang harus menjelaskan 3 hal tersebut. Ini sifatnya namanya juga personal statement ya. Jadi menurut saya ini nggak ada salahnya kita menyampaikan hal yang sifatnya personal. Tapi ingat gini, mungkin trigger kita itu bisa beda-beda ya awalnya. Bisa jadi mungkin ini agak umum ya di kalangan ASN terutama. Rata-rata tuh orang mau sekolah karena mau kabur sejenak dari rutinitas kantor gitu ya. Ini curcol ya Kak? Gak ada, mungkin sedikit curcol gitu. apapun alasan awalnya itu nggak masalah. Boleh karena rutinitas, bosan karena rutinitas, atau karena ada konflik di lingkungan kantor, itu nggak masalah sebagai trigger awal. Tapi ingat, jangan itu dibawa seterusnya ke proses seleksi. Kita harus segera meresetting redirect motivasi awal kita tadi. Itu kan sebenarnya ya oke lah, boleh ini jadi pemacu awal, tapi kita coba lihat dari sudut pandang lain gitu, dari sudut pandang atau perspektif lain.
Karena ini akan ditanya nanti, nggak mungkin dong waktu ditanya, kenapa kamu mau sekolah lagi? Jawabnya, oh saya bosan nih Pak dengan rutinitas kantor gitu. Kan nggak begitu ya. Walaupun mungkin itu alasan utama, tapi mungkin kita bisa sampaikan bahwa, oke, dari pengalaman saya bekerja, ini mengajarkan bahwa, kita itu harus adaptif terhadap perubahan-perubahan gitu. Harus terus berkembang setiap harinya atau setiap waktunya. Dan itu semua menurut saya bisa diperoleh dengan melakukan pendidikan lebih lanjut gitu. Jadi coba diarahin ke situ aja gitu, karena kan memang pada dasarnya kenapa kita bosan dengan rutinitas, karena kan yang kita hadapi itu aja kan. Oke, iya, benar. Betul. Arahinnya ke situ ya. Ya, betul. Jadi ya solusinya adalah berarti kita harus coba hal baru gitu. Harus coba lingkungan baru. Dan berani keluar dari zona nyaman gitu. Karena kan PNS ini zonanya nyaman banget ya rata-rata gitu ya. Iya. Jadi kalau pengen keluar dari rutinitas, kita harus coba hal baru, dan itu semua bisa kita peroleh salah satu caranya dengan beasiswa ini, dengan beasiswa sekolah. Gitu. Jadi gitu aja sebenarnya cara menyampaikannya. Cara menyampaikan kita harus ya disesuaikan lah gitu. Terus kalau Kak Ramadan sendiri ketika misalnya waktu itu tidak ada esai, kira-kira kalau misalnya diminta nih terkait dengan pekerjaan, kan tadi banyak kerjasama antar negara ya, kemudian kalau penelitian sebelumnya kan tentang perdagangan, perindustrian perdagangan lah ya, terkait dengan TKDN ya, kebanyakan TKDN tingkat kandungan lokal ya, dalam lokal konten ya. Kemudian dengan S3 kan harus ada hubungannya. Kira-kira gimana Kak itu? Biar kita ada gambaran koneksinya itu kira-kira gimana harus di... Kalau itu kan sebenarnya jadi gini, sebenarnya emang agak membingungkan nih waktu kita bikin personal statement sama proposal riset dan esai, karena kan mirip-mirip gitu ya. Betul. Kalau saran saya sih coba ambil satu kita bagi 3 topik umum lah. Kalau di personal statement saya lebih fokus ke penjelasan kenapa saya mau sekolah lagi, pemilihan kampus, dan yang tadi saya sebutkan pemilihan jurusan. Kalau proposal riset itu lebih spesifik ke gimana cara kita berkontribusi terhadap knowledge, mengisi riset gap yang ada gitu loh. Kalau esai itu kan lebih ke kontribusi. Nah, kalau terkait personal statement, saya itu waktu itu kalau umpamanya disuruh menulis, pasti saya akan fokusnya gini. Yang tadi saya jelaskan di awal, kita tuh harus tahu dulu nih. Kita harus kenal diri kita dulu. Apa yang kita punya, apa yang enggak, dan kaitkan itu dengan kebutuhan kantor kita. Gitu. Karena kalau dalam kasus saya di Kementerian Perindustrian, lagi-lagi nih harus banyak riset ya. Risetnya nggak harus yang susah-susah kok. Jadi kalau di Kemenperin itu ada namanya intranet. Di intranet tersebut ada data tuh, jumlah pegawai berapa berdasarkan pendidikan. Setelah saya cek, ternyata S3-nya itu masih 0,0 sekian %. Gitu. Jadi saya kaitin di situ. Kenapa saya mau sekolah lagi? Tadi selain karena masalah ada alasan personal yang saya sampaikan itu terkait dengan gini. Pendidikan itu bagi saya terbukti mampu meningkatkan taraf hidup keluarga saya. Itu personal ya. Kemudian didukung dengan hal yang sifatnya substantif. Saya sampaikan waktu itu, ini terbukti Pak, jadi dari beberapa hasil riset pun yang sudah ada, memang terbukti bahwa human capital atau tingkat pendidikan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi dari level yang lingkupnya mikro sekali, kita mengalami sampai ke makro, itu kita jelaskan. Jadi nggak cuma ngomongin yang sifatnya subjektif dari kita, tapi ini didukung loh sama. Jadi kayak gitu. Itu kalau pendekatan saya. Jadi bisa mungkin sebagai referensi gitu ya. Terus kaitkan tadi dengan kebutuhan kantor gitu. Kebutuhan kantor ya tadi karena S3 masih relatif sedikit, padahal ya berdasarkan penelitian ini terbukti loh. Pendidikan itu berpengaruh penting terhadap kinerja perekonomian dan tentu saja kinerja mikro kita ya. Kinerja katakanlah kantor gitu. Dan menurut saya itu penting gitu. Menurut saya penting ketika banyak pegawai-pegawai yang berpendidikan tinggi gitu. Ditambah lagi gini biar memperkuat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kementerian lain. Waktu itu saya ambil contoh BKF. Karena kalau di BKF bisa dilihat tuh
pejabat-pejabat S3 udah sangat banyak sekali gitu. Iya. Kalau umpamanya dirasa kurang juga, bandingkan dengan negara-negara maju. Di negara maju itu S3 udah hal yang lumrah gitu. Ketemu staff S3 aja itu udah banyak, apalagi saya waktu itu ambil contohnya Korea Selatan sih. Karena kan kebetulan tahu datanya gitu lah, tahu. Jadi yang terpenting itu harus didukung dengan hal-hal yang sifatnya objektif. Walaupun judulnya personal statement, tapi harus didukung dengan harus yang sifatnya objektif gitu. Itu personal statement gitu, Mas. Oke.